Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas film yang membuat kalian akan lebih menghargai dan tidak memandang rendah siapapun lagi. Film ini berjudul Don't Breathe yang merupakan sequel dari film pertamanya yang dirilis pada 2016 lalu dengan judul yang sama. Penasaran seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan songgok rumah yang nampak terbakar dan terlihat seorang anak kecil yang tergeletak di tengah jalan. Gadis kecil itu terlihat sangat lemas seakan tak mampu berbuat apa-apa lagi. 8 tahun kemudian sejak hari itu, gadis yang tadi kini sudah tumbuh dewasa dan ia bernama Phoenix, yang kita sebut saja Mbak Lisa. Si Lisa ini terlihat sedang berlatih dengan seekor anjing di dalam hutan. Ternyata ia sedang melatih ketangkasan dan kecepatannya untuk menemukan sebuah pistol. Namun ia dinyatakan gagal karena dari belakang seekor kakek-kakek buta tiba-tiba berhasil menangkapnya. Pria ini ternyata adalah ayah dari si Lisa yang bernama Norman. Mereka terlihat hanya hidup berdua di sebuah rumah dengan penjagaan sang ayah yang cukup ketat. Tak jarang Lisa sering bertanya tentang keberadaan ibunya itu. Namun sang ayah seakan tidak ingin memberitahukan keberadaan sang ibu kepadanya. Scene berpindah dengan memperlihatkan si Norman yang sedang menjual tanamannya pada seorang wanita yang bernama Hernandez. Setiap beberapa bulan sekali Lisa diizinkan bermain ke kota dengan Hernandez. Di dalam mobil, Lisa bercerita tentang rasa penasarannya kepada sang ibu. Hernandez yang merasa kasihan pun kemudian mengajak Lisa ke sebuah rumah yang sudah terbakar hangus. Rumah itu adalah rumah Lisa dulu yang tadi kita lihat di awal film. Singkat cerita, Lisa yang sedang berada di taman kemudian melihat sekelompok anak-anak dari sebuah rumah penampungan yang sedang bermain dengan penuh kegembiraan. Lisa yang sepanjang hidupnya tidak punya teman hanya bisa melihat kegembiraan itu tanpa pernah bisa merasakannya. Sementara itu di sebuah televisi diperlihatkan sebuah kejahatan yang dilakukan seorang dokter di mana ia memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dokter ini sendiri sedang menjadi buronan dari pihak kepolisian. Di sisi lain terlihat Lisa yang sedang di dalam toilet umum bertemu dengan seorang pria yang terlihat aneh dan mencurigakan. Lisa dan Hernandez pun memutuskan untuk segera pulang dan menghindari si pria aneh itu. Tapi ternyata dari belakang, si pria itu mengikuti mobil yang dikendarai Hernandez. Pada malam harinya, si pria aneh itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu Hernandez pada saat Hernandez pulang. Namun ternyata Hernandez sama sekali tidak takut dengan mereka semua dikarenakan ia sendiri dulunya juga adalah seorang mantan veteran perang yang bertugas di Irak. Dengan beraninya ia malah nantangin pria-pria ini. Ia juga memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya. Pada akhirnya, mereka pun mengizinkan Hernandez untuk lewat. Namun ternyata seorang pria sudah berada dalam mobil Hernandez. Langsung saja ia membunuh Hernandez dengan sebuah palu. Singkat cerita, 3 orang pria tadi sudah tiba di rumah Norman. Mereka adalah Bob, Jared, dan Duke. Maksud kedatangannya adalah mereka ingin mencuri si Lisa. Dengan cepat mereka langsung melancarkan aksinya. Dimulai dengan membunuh anjing Norman agar mereka bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan. Tak lama dari itu Norman pun datang untuk memberikan makan kepada anjingnya. Namun ia pun menyadari bahwa anjingnya sudah menghilang. Setelah dicari-cari, Norman kemudian menemukan si anjing yang sudah mati terbunuh. Dan di sana juga ia merasakan sebutir peluru yang bersarang di tubuhnya. Dapat disimpulkan bahwa si anjing mati dengan cara ditembak oleh seseorang. Norman pun menyadari bahwa ada seseorang yang sedang masuk ke lingkungannya. Di dalam rumah, 3 orang tadi sudah masuk ke dalam untuk mencari si Lisa. Namun ternyata si Lisa sudah mengetahui kedatangan 3 orang ini. Ia pun mencoba bersembunyi agar tidak ditangkap. Namun setelah berpindah-pindah tempat, perampok yang bernama Bob berhasil menemukan Lisa. Di saat ia sudah menemukannya, tiba-tiba dari belakang, Norman langsung datang dan menghajar Bob yang ada di sana.
Bob yang merasa terancam kemudian mengambil palunya dan langsung menyerang Norman. Akibat hal itu, Norman pun terluka. Sedangkan Lisa langsung berlari ke ruangan bawah tanah dan ia bersembunyi di dalam sebuah box untuk menghindari kejaran Duke yang sedang mengejarnya juga. Terlihat Norman yang tadi terluka kemudian berlari ke dalam sebuah garasi mobil. Tanpa diketahui, salah satu perampok yang bernama Jared berhasil menemukannya. Jared yang tadi masuk ke garasi langsung dihajar oleh Norman. Hingga keributan itu memancing Bob untuk datang ke sana. Tapi setibanya di sana, Bob sudah melihat Norman yang tersiksa dengan mulut dan hidungnya yang ditutupi dengan lem agar Jared tidak bisa bernapas. Untung saja Bob datang tepat waktu dan langsung saja menolong Jared. Di tempat lain, Duke yang tadi sudah menemukan tempat persembunyian dari si Lisa, kemudian memancingnya untuk keluar dengan cara memasukkan air ke dalam box itu dan memasukkan kabel listrik ke dalamnya. Tanpa disadari, ternyata Norman sudah berada di dalam ruangan itu dan langsung melemparkan sebuah gas. Hal itu dilakukannya agar Duke tidak menggunakan pistol, karena tembakan dari pistol dapat membuat ruangan itu meledak akibat dari gas yang tadi dilempar oleh Norman. Karena tidak bisa menggunakan pistol, akhirnya Duke kemudian melawan Norman dengan tangan kosong, dan pertarungan pun dimulai. Di samping Norman yang bertarung dengan Duke, ia juga berpacu dengan waktu dikarenakan air yang menggenangi box Lisa semakin naik. Pada akhirnya Norman berhasil mengalahkan Duke dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Duke hingga hangus. Sementara itu, dua orang lagi tiba di sana dengan membawa seekor anjing. Mereka adalah Raul dan Raylan. Mereka yang telah sampai di sana mendapati temannya yang mati terbakar. Hal itu membuat mereka tidak terima, sehingga ia pun mengejar Norman yang pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya di dalam sebuah gudang. Setelah bertemu, kini kita akan disuguhkan sebuah fakta yang menarik bahwa ternyata Norman bukanlah ayah kandung dari si Lisa, melainkan si Raylan lah yang merupakan ayah kandungnya. Norman menemukan Lisa dulu dalam keadaan terbaring di tengah jalan. Kemudian ia merawatnya hingga besar. Sedangkan Raylan hingga saat ini masih mencari keberadaan dari si Lisa. Di saat kebenaran itu terungkap, kelengahan dari Raylan pun nampak dimanfaatkan oleh Norman untuk kabur. Sontak saja Raylan dan yang lainnya langsung mengejarnya. Terlihat juga Jared yang ingin menangkap si Lisa. Di saat Raylan dan yang lainnya mengejarnya, tiba-tiba Norman datang di belakang Jared dan langsung menghajar Jared tanpa ampun. Dan ia membunuhnya secara brutal dan keji di depan mata Lisa. Raylan yang sudah tahu bahwa Jared telah mati di tangan Norman membuatnya semakin marah, sehingga membuatnya untuk melepaskan anjing peliharaan yang dibawanya untuk menyerang Norman. Norman kemudian dikejar oleh anjing tersebut hingga ke ruangan paling atas rumah. Ia kemudian meminta Lisa untuk bersembunyi di dalam kamar. Bagi Norman yang pernah memiliki seekor anjing peliharaan, tentunya tidak mudah untuk membunuh seekor anjing. Hingga ia pun hanya menjebak anjing tersebut di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana. Sementara itu, Lisa yang berada di kamar malah mencoba kabur lewat jendela dan dengan gampangnya Raul pun berhasil menangkap dan membiusnya. Karena sudah mendapatkan Lisa, Raylan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, mereka terlebih dahulu membakar rumah Norman. Mengetahui rumahnya telah terbakar, Norman kemudian mencoba menyelamatkan diri. Namun ia tertahan karena ia ingat bahwa ada seekor anjing di ruangan atas. Dengan segera, ia pun langsung menyelamatkan anjing itu terlebih dahulu dan langsung menyelamatkan diri dengan melompat lewat jendela. Norman pun hanya bisa pasrah mengetahui rumahnya telah terbakar hangus. Meskipun ia tidak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan hal itu. Aduh, kasihan banget sih Norman. Uniknya anjing yang tadi ia selamatkan ini telah menganggap Norman sebagai tuannya. Kemudian Norman secara tak sengaja merasakan keberadaan mobil Hernandez dengan mendengarkan gantungan pernak-pernik yang ada di dalam mobilnya. Ia pun kemudian menuju ke sana.
Namun setelah dibuka, ternyata ia menemukan mayat Hernandez yang tadi telah dibunuh. Rasa dendam mulai membara dalam diri Norman. Ia kemudian memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan agar dapat menemukan lokasi mereka. Ia kemudian mengikat anjing itu dengan tali dan kemudian anjing itu pun menuntunnya ke tempat Raylan berada. Singkat cerita, Lisa kemudian terbangun di dalam rumah Raylan. Namun kali ini Raylan tidak lagi menahan Lisa jika ia ingin pergi dari sana. Lisa yang tak ditahan pun kemudian menuju ke lantai bawah untuk segera keluar dari sana. Namun saat mencapai pintu, tiba-tiba muncullah seorang wanita dengan kursi roda yang langsung menyanyikan sebuah lagu yang Lisa ingat pernah dinyanyikan oleh ibunya dulu. Ternyata wanita itu adalah ibu Lisa. Usut punya usut, ternyata maksud Raylan mencuri Lisa karena ibunya si Lisa sekarang menderita sebuah penyakit yang membutuhkan donor jantung. Sedangkan satu-satunya orang yang cocok untuk mendonorkan jantungnya adalah si Lisa itu sendiri. Mereka pun lalu mendoktrin si Lisa agar mau mendonorkan jantungnya pada sang ibu. Singkat cerita, Lisa pun setuju dan tibalah waktu di mana operasi jantung itu akan dimulai. Namun ternyata orang yang akan mengoperasi Lisa adalah si dokter Jahanam yang tadi diberitakan dan sekarang menjadi buron. Di samping itu, Raylan sebenarnya menyadari bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan. Saat operasi itu akan dilakukan, tiba-tiba saja listrik di rumah itu mati dan tentu saja hal itu bukan tanpa sebab. Raylan kemudian menyuruh Bob untuk memeriksanya. Sesampainya Bob di bawah, ia langsung menghidupkan listrik itu. Namun secara tiba-tiba muncullah si Norman yang langsung menyerangnya. Singkat cerita, Norman pun memenangkan pertarungan itu setelah ia membunuh Bob dengan palunya sendiri. Keributan dari perkelahian ini kemudian memancing Raul dan 3 orang lainnya untuk turun ke bawah dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Norman yang menyadari hal itu kemudian berpura-pura mati sehingga membuat mereka merasa penasaran dan langsung mendekatinya. Dari gelombang hentakan air yang dihasilkan pijakan kaki mereka, ia bisa mengetahui jumlah orang dan langsung menembak ketiganya. Namun ternyata Raul masih hidup karena ia tidak turun ke genangan sehingga membuat keberadaannya pun tidak diketahui oleh Norman. Di sisi lain, Raylan dan si istri yang mengetahui keberadaan Norman kemudian mencoba kabur dengan membawa Lisa. Ia kemudian memasuki sebuah ruangan yang di sana terdapat sebuah kolam yang cukup dalam. Namun lagi-lagi si sutradara masih berpihak kepada si Norman yang membuat ia mengetahui keberadaan mereka. Dengan cerdiknya Norman kemudian melemparkan sebuah bom asap dengan tujuan untuk menghalangi penglihatan Raylan. Raylan yang sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi kemudian mencoba menembak Norman. Namun tanpa ia sadari, tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri yang akhirnya istrinya pun mati dan jatuh ke dalam kolam. Sementara itu, Norman kembali menyerang Raylan dan anjing si Raylan juga turut serta menyerang si Raylan sendiri. Norman kemudian mencolok mata Raylan dengan kedua tangannya agar ia merasakan kebutaan yang selama ini ia rasakan. Setelah Norman menduga bahwa Raylan mati, ia kemudian terbungkuk. Dan Norman yang terluka kemudian dilihat oleh Lisa dan Lisa ingin segera menghampirinya. Namun Norman melarangnya karena ia merasa bersalah telah membohongi Lisa selama ini. Tak diduga dari arah belakang datanglah Raylan yang Norman anggap tadi sudah mati. Langsung saja Raylan menusuk Norman dengan sebuah pisau. Di saat dia akan menggorok lehernya, Lisa pun dengan sigap langsung menusuk Raylan hingga ia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Lisa kemudian langsung memeluk Norman dan memintanya untuk bertahan. Namun sayangnya kontrak Norman sudah habis di film ini sehingga ia pun tewas di sana. Di akhir film, Lisa kemudian pergi ke tempat penampungan anak-anak dan memilih untuk hidup di sana dengan teman-teman sebayanya dan film pun selesai. Jadi gimana menurut kalian untuk alur film kali ini? Sebetulnya film keduanya ini menurut saya kurang greget dibanding film pertamanya. Kalau menurut kalian gimana? Pesan dalam film ini adalah jangan sembarangan memungut anak, nanti kamu didatangi bapaknya. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.
Sore.